Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, pertama-tama saya sebagai ketua kelompok ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada ibu yang dimana sudah mendukung materi kami, dan juga kepada teman-teman anggota kelompok lain yang telah memberikan kelompok kami kesempatan untuk mempresentasikan tugas kelompok dengan materi teks editorial yang akan kami bawa melalui bermain peran. Kami harap materi dan penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah ilmu dan juga memperluas wawasan teman-teman sekalian. Baiklah, selamat menyaksikan. Halo guys, perkenalkan namaku adalah Teks Editorial. Teman-teman, udah ada yang kenal sama aku? Nah, aku kasih penjelasan dikit ya. Jadi, aku adalah sebuah artikel dalam surat kabar atau majalah yang berisi tentang pandangan redaksi terhadap suatu masalah atau isu yang akan dibahas, yang bersifat aktual, faktual, maupun kontroversial. Nah, isu-isu yang dibahas ini merupakan peristiwa-peristiwa yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, baik itu dari segi politik, ekonomi, sosial, olahraga, pendidikan, dan lain-lain. Nah teman-teman, aku juga punya nama panggilan lain loh. Jadi, aku biasa disebut dengan sebutan tajuk rencana. Nah, di mana aja sih aku terdapat? Nah, jika teman-teman sedang membaca surat kabar, aku biasanya terdapat pada bagian tengah surat kabar, yaitu pada bagian rubrik ini. Nah, aku juga mempunyai struktur dan unsur kebahasaan loh. Nah, teman-teman, sebenarnya aku sedikit berbeda dengan artikel-artikel yang lainnya, karena di dalam aku terdapat fakta dan juga opini. Nah, teman-teman, udah ada yang tahu bedain fakta sama opini? Atau masih pada bingung nih? Nah, langsung aja kita lihat contoh yang akan dibawakan oleh teman-teman saya, dan juga struktur dan unsur kebahasaan dengan perbedaan fakta dan opini dengan contoh yang berjudul KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Hai guys, perkenalkan kami bertiga adalah struktur teks editorial. Hello guys, aku adalah Tesis. Ni hao, aku argumentasi. Dan saya penegasan ulang. Halo guys, aku adalah Tesis. Tesis adalah bagian pendahuluan yang berisi pengenalan isu yang akan diperkuat oleh si argumen. Contoh dalam teks adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang sedang marak terjadi di Indonesia. Dan korbannya tidak lain adalah perempuan. Tidak hanya luka fisik, mental juga berakhir dengan pembunuhan. Apakah kasus seperti ini kita biarkan begitu saja? Ya, begitulah kira-kira contohnya. Nah guys, kalau aku itu argumentasi. Seperti yang dijelaskan oleh si tesis tadi, aku adalah bentuk bukti untuk memperkuat pernyataan dari tesis. Kamu berisi apa aja sih? Aku berisi pernyataan-pernyataan dari para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Oh, contohnya? Contohnya kasus KDRT yang dilakukan oleh Nando terhadap Mega. Motifnya sendiri didasari oleh faktor cemburuan dan faktor ekonomi. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yakni UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kamu? Kalau aku adalah penegasan ulang, aku berisi kesimpulan, saran, dan penguatan kembali atas fakta-fakta yang dijelaskan tadi. Aku masih belum paham sih, contohnya kayak gimana sih? Contohnya, dalam teks diharapkan pemerintah dapat menindaklanjuti kasus-kasus KDRT yang sering tidak dilaporkan. Dan oleh karena itu, kekerasan dalam rumah tangga harus segera dihentikan karena melanggar aturan hukum dan undang-undang. Oh, aku paham sekarang. Thank you. Ya, pada intinya sih aku struktur yang paling terpenting dari kalian berdua. Menurut aku sih kamu yang paling gak guna. Kamu gak boleh. Apa? Kalian kenapa nih berantem? Ih, kamu siapa sih? Ini si Tesis bilang katanya hanya dia struktur terpenting. Kalian gak boleh gitu, kalian semua penting kok dalam struktur teks editorial. Kamu siapa sih? Oh iya, aku lupa kenalan. Halo guys. Aku adalah unsur kebahasaan dari teks editorial. Aku punya 4 unsur kebahasaan loh. Yang pertama yaitu mengenakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban. Contohnya pada teks kami yaitu, apakah kasus KDRT ini kita biarkan berlalu begitu saja? Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata populer. Kata populer adalah kata yang mudah dipahami oleh orang-orang. Contohnya marak dan motifnya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata
kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang menunjukkan makna dari kalimat sebelumnya. Contohnya, tidak hanya mengalami luka fisik, selain itu juga dapat mengakibatkan pembunuhan. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung sebab akibat. Contohnya, oleh karena itu, kasus KDRT harus segera dihentikan. Udah paham mengenai unsur kebahasaan dari aku? Guys, juga boleh bertengkar lagi ya. Kita semua itu penting dalam teks editorial. Nah teman-teman, gimana? Tadi adalah struktur dan unsur pembahasan dari aku. Udah paham atau udah bisa bedain fakta sama opini? Aku kasih satu contoh lagi. Contoh fakta. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang telah mengatur KDRT. Itu fakta. Contoh opini. Pasti korban KDRT tidak lain dan tidak bukan ialah perempuan. Itu hanya opini. Karena ingat guys, korban KDRT tidak selalu terjadi pada perempuan, tetapi juga bisa terjadi pada laki-laki. Nah, jadi dari contoh tadi kita dapat simpulkan bahwa fakta adalah kejadian yang sudah benar-benar terjadi dan diakui kebenarannya, sedangkan opini hanyalah pendapat seseorang terhadap sesuatu. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekian